Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Melihat Yesus, ditulis oleh Kenneth Peterson. Kisah inspiratif. Pada usia 4 bulan, Leo belum pernah melihat orang tuanya. Ia terlahir dengan kondisi langka yang menyebabkan penglihatannya buram. Ia seperti hidup dalam kabut pekat. Namun, dokter mata merancang kacamata khusus untuknya. Ayah Leo memasang video saat sang ibu pertama kalinya memakaikan kacamata baru tersebut ke mata Leo. Di video itu, kita melihat perlahan-lahan pandangan Leo menjadi fokus. Senyum bahagia tampak di wajah Leo waktu pertama kalinya ia benar-benar dapat melihat ibunya. Sungguh indah, Leo kecil kini dapat melihat dengan jelas. Yohanes mencatat percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Filipus meminta kepadanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yohanes 14 ayat 8. Setelah sekian lama bersama Yesus, murid-muridnya masih tidak dapat mengenali pribadi yang tepat ada di depan mereka. Yesus menjawab, "Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?" Sebelumnya Yesus telah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Inilah kali ke-6 dari 7 kali Yesus berkata, "Akulah." Dia meminta kita untuk melihat melalui sudut pandang "Akulah" itu dan melihat siapa Dia sebenarnya. Dia adalah Allah sendiri. Kita sangat mirip dengan para murid Yesus. Dalam masa-masa sulit, kita bergumul dan pandangan kita pun menjadi buram. Kita gagal untuk berfokus pada apa yang telah dan sanggup Allah lakukan. Ketika Leo kecil mengenakan kacamata khusus itu, ia dapat melihat orang tuanya dengan jelas. Mungkin kita perlu memakai kacamata dari Allah untuk dapat melihat dengan jelas siapa Yesus sesungguhnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana pandangan kita tentang Yesus dapat menjadi buram? Bagaimana Anda dapat kembali melihat Yesus dengan jelas? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika kita memikirkan sifat dari alam semesta, surga adalah bagian atas dunia jasmani yang diwakili oleh langit, tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang berada dan burung-burung terbang. Secara teologis, surga adalah tempat kudus Allah, atau tempat kediamannya. Kristus menjanjikan Firdaus, tempat penuh kebahagiaan kepada pencuri yang sekarat. Lukas 23 ayat 43. Pada inkarnasinya, Yesus turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 13. Dalam Yohanes 14 ini, dengan lembut Yesus berbicara tentang surga sebagai rumah Bapakku. Setelah menyelesaikan karyanya sebagai juru selamat, Dia kembali ke surga, dan berjanji akan kembali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.